Mari sejenak kita renungkan sebuah kisah tentang ibu bangsa Raden Ajeng Kartini. Kalian ingat, pendidikan itu penting apalagi untuk perempuan. Nantinya, laki-laki dan perempuan akan hidup berdampingan. Raden Ajeng Kartini, ibu bangsa yang mengajarkan tatanan kesetaraan di Nusantara. Lahir di Jepara 21 April 1879, putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara, dengan ibu bernama Mas Ayu Ngasirah. Kartini terlahir dari keluarga bangsawan. Sampai usia 12 tahun, Kartini kecil diperbolehkan bersekolah di ELS atau Europese Leisure School. Tetapi setelah usia 12 tahun, ia diwajibkan tinggal di rumah karena sudah bisa dipinggit. Kartini remaja yang fasih berbahasa Belanda, maka di rumah ia pun mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satu sahabatnya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya dari buku-buku, koran, dan majalah-majalah Eropa. Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Lalu timbul keinginannya untuk memajukan pemikiran perempuan pribumi, karena ia melihat bahwa perempuan pribumi pada waktu itu berada pada status sosial yang rendah. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di majalah The Hollandse Lelie yang terbit di Belanda. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Oleh orang tuanya, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgeh Joyo Adiningrat, yang sudah memiliki 3 istri. Suaminya mengerti keinginan Kartini, dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang komplek kantor Kadipaten Rembang, atau kini bangunan itu sering disebut sebagai Gedung Pramuka. Setelah melahirkan anak sematawayangnya, beberapa hari kemudian, 17 September 1904, ibu bangsa Raden Ajeng Kartini menutup usia pada usia 25 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang, Jawa Tengah. Berkat kegigihan Kartini, keluarga Van de Venter, seorang tokoh Belanda, mendirikan Yayasan Kartini dan mendirikan sekolah wanita di Semarang pada tahun 1912. Kemudian disusul berdiri puluhan sekolah di kota-kota besar di Jawa yang juga diberi nama Sekolah Kartini. Meski tidak sempat berbuat banyak untuk kemajuan bangsa dan tanah air, Kartini mengemukakan ide-ide pembaharuan masyarakat yang melampaui zamannya melalui surat-surat yang bersejarah. Surat-surat Kartini diterbitkan di negeri Belanda pada tahun 1911 oleh Mr. J.H. Abendanon dengan judul Door Duisternis tot Lich, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh sastrawan sekaligus pujangga Armin Pane pada tahun 1922 dengan judul Habis gelap terbitlah terang.
Terima kasih Ibu Bangsa, pemikiranmu dan perjuanganmu telah mengajari kami dan menempatkan perempuan Indonesia pada derajat yang mulia pada perkembangan zaman.